Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Bilis Mubarak Al-Aziz dengan NIM 21214133 dan saya sendiri Elsa Septian Yuswi Ardika dengan NIM 21214153. Sebelumnya izinkan kami mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan dana non halal. Pembahasan. Di sini kita mengambil 3 pembahasan, yaitu yang pertama akad berupa pendapatan non halal atau haram li ghairihi, yang kedua yaitu dana non halal tidak untuk dimanfaatkan pemiliknya, dan yang ketiga adalah dana non halal yang dimanfaatkan untuk pemiliknya. Next saja yang langsung ke teks berikutnya. Akad berupa pendapatan non halal atau haram li ghairihi. Adanya pendapatan non halal pada perbankan syariah disebabkan adanya transaksi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menimbulkan bunga bank. Menurut Solahuddin, Auliyah dan Zuhdi dalam kurung 2014 bahwa perbankan syariah masih membutuhkan kerjasama dengan perbankan konvensional sebab posisi perbankan syariah di Indonesia yang kurang tepat, konsisten dengan yang disampaikan Bapak Imdikri selaku pimpinan cabang di salah satu perbankan syariah, bahwa dalam kondisi tertentu bank syariah menempatkan dana pada bank konvensional. Hal ini menimbulkan bunga yang diterima bank syariah, sehingga bunga inilah yang dikategorikan sebagai pendapatan non halal. Informan juga menyampaikan pendapatan non halal yang diterima di perbankan yang dipimpinnya hanya berasal dari bunga bank. Dana non halal tidak untuk dimanfaatkan pemiliknya. Dana non halal adalah haram karena bersumber dari usaha yang tidak halal, jadi tidak boleh dikonsumsi untuk pribadi dan harus dikeluarkan dari perusahaan. Untuk penggunaan dana non halal adalah boleh digunakan dengan syarat dan tujuan hanya untuk kepentingan publik dan sosial, bukan untuk kepentingan bisnis, perubahan, atau kebutuhan konsumtif perusahaan. Jelas bahwa dana non halal memiliki jatah toleransi sebagaimana yang diutarakan juga oleh DSN atau MUI, bahwa dana itu bisa digunakan untuk kepentingan umum yang sifatnya tidak pribadi atau bisnis dan bukan digunakan sebagai penunjang kegiatan bisnis seperti branding dan atau promosi. Pengelolaan dana non halal dan sumber untuk program pemberdayaan masyarakat. Tentang penyaluran dan pengelolaan dana non halal, mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya, sedangkan sebagian ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi dan Prof. Dr. Al-Qura dari berpendapat bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif fakih miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. Sumber pemberdayaan pendapat di atas adalah status dan kepemilikan dana yang disebabkan tersebut. Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk masalahi amanah, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya, maka penerimanya tidak digunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Bagi ulama yang membolehkan menyalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya tapi halal bagi penerimanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.